Bab 29. Wawasan bisnis orang Cina. Seorang pedagang harus memiliki wawasan yang jauh ke depan. Mereka harus menjadikan perdagangan sebagai pekerjaan seumur hidup. Bagi orang Cina, sudah menjadi suatu tradisi bahwa mereka akan mewariskan perdagangan kepada anak keturunannya. Di kalangan orang Cina, perdagangan keluarga menjadi suatu kebanggaan yang harus dipertahankan. Hal ini melambangkan image, martabat, dan identitas keluarga. Perdagangan keluarga tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Pihak yang mewarisi perdagangan harus berusaha memajukannya. Jika berhasil, hal ini menjadi satu kebanggaan bagi keluarga. Jika gagal, hal ini akan dianggap sebagai malapetaka yang akan diratapi oleh seisi keluarga. Pedagang harus memiliki wawasan untuk membesarkan perdagangannya. Contoh yang terbaik adalah Pasaraya Giant yang memiliki sejarah perdagangan lebih dari 50 tahun. Ketika didirikan, Giant hanyalah sebuah toko retail yang kecil. Namun, perdagangan keluarga ini sudah berkembang menjadi sebuah pasaraya yang besar dengan cabang yang bisa ditemui di banyak kota besar di Selangor dan Kuala Lumpur. Giant tidak akan menjadi sebuah pasaraya besar jika ahli warisnya tidak memiliki wawasan untuk memajukannya. Giant dahulu dan kini kurang lebih sama. Yang membedakannya adalah skala perdagangan dan pasarnya yang lebih luas. Wawasan atau visi dan impian penting dalam perdagangan. Hanya orang mati yang tidak memiliki wawasan. Meskipun wawasan, impian, dan harapan setiap orang tidak sama, rata-rata para pedagang mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin melihat perdagangannya bertambah maju, stabil, semakin besar, dan berkembang. Pedagang yang tidak memiliki wawasan tidak mungkin akan berhasil sebagai pedagang. Apalagi layak menjadi pedagang dan usahawan sejati. Wawasan akan mendorong seseorang bertindak rela menghadapi tantangan apapun, rintangan, dan halangan untuk mencapai segala cita-citanya. Sesungguhnya tidak ada jalan yang mudah untuk mencapainya. Namun, pedagang yang memiliki wawasan tidak pernah menjadikan semua itu sebagai alasan. Setiap pedagang harus sadar bahwa perdagangan adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, hal-hal yang tidak terduga dan sulit diramalkan. Perubahan apapun yang terjadi dalam iklim dunia, skenario politik, dan spekulasi dapat menyebabkan krisis ekonomi yang serius. Banyak pedagang yang jatuh karena kemunduran dan krisis ekonomi yang terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu. Semua itu adalah warna-warni dunia perdagangan yang sebenarnya cukup memikat dan mengasyikkan. Sebab itulah sekali orang itu terjun ke dalam perdagangan, sulit baginya untuk mundur dan berganti profesi menjadi orang yang mendapat gaji, kecuali untuk sebab-sebab yang tidak dapat dihindari. Perdagangan merupakan suatu perjalanan yang menyenangkan, di samping dapat mematangkan dan membuat seseorang lebih bijaksana. Dalam perdagangan, wawasan dan impian dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Bidang perdagangan menjanjikan 1001 peluang, terutama kekayaan, kemewahan, status, prestis, dan pengaruh. Meskipun keterlibatan orang Cina dalam perdagangan pada awalnya lebih mengarah pada kegiatan mencari makan dan sesuap nasi, lama-kelamaan hal ini menjadi suatu bidang pekerjaan yang memberikan 1001 harapan. Harapan itu diubah menjadi sebuah wawasan untuk memajukan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Orang Cina sudah membuktikan bahwa mereka dapat mencapai wawasan itu. Maka tidak ada alasan bagi bangsa-bangsa lain tidak dapat melakukannya. Kuncinya terletak pada keyakinan dan kepercayaan bahwa impian, harapan, dan wawasan dapat direalisasikan. Pedagang tidak boleh bergantung pada nasib dan keberuntungan untuk menjadi sukses. Mereka harus berpikiran positif dan optimis. Pedagang yang memiliki wawasan dapat melihat hal yang tersirat di balik yang tersurat. Beberapa bidang perdagangan yang dianggap tidak begitu menguntungkan, seperti menjual air di pinggir jalan, berjualan surat kabar lama, dan kaleng kosong, serta menjajakan makanan, kini terbukti mendatangkan hasil yang cukup lumayan. Hasilnya, semakin banyak pedagang dari bangsa lain menggeluti bidang perdagangan ini karena mampu menjadikan seseorang itu kaya.
Pedagang kecil-kecilan kadang memperoleh pendapatan yang jauh lebih lumayan dibandingkan mereka yang menjalankan perdagangan secara besar-besaran. Jawaban cukup makan yang sering dilontarkan oleh pedagang Cina mengandung berbagai makna dan tafsiran. Cukup makan di sini berarti perdagangan itu menguntungkan. Susah cari makan artinya perdagangan itu menghadapi persaingan yang sengit. Ungkapan-ungkapan itu sering diutarakan oleh pedagang Cina yang menandakan potensi yang ada pada bidang perdagangan yang mereka geluti. Pedagang yang memiliki wawasan bukan saja pandai mencium dan merebut peluang, melainkan juga tidak mengharapkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Memang tidak dipungkiri bahwa terdapat usaha yang tidak setimpal dengan waktu dan tenaga yang telah dicurahkan. Namun bagi orang Cina, semua itu hanya untuk saat-saat kritis yang harus dihadapi oleh mereka yang baru menjejakkan kaki dalam perdagangan. Jika dia dapat melewati masa kritis itu, artinya pedagang tersebut memiliki masa depan yang cerah. Kesulitan, kepedihan, dan keletihan tidak pernah melemahkan pedagang yang berwawasan. Dunia perdagangan bukan untuk mereka yang memiliki kepahaman fatalisme, yaitu menyerahkan diri pada nasib dan ketentuan takdir semata. Mereka harus berusaha mengubahnya. Pedagang yang memiliki wawasan bukan saja berusaha mengubah keadaan, melainkan bekerja ke arah menciptakan suatu situasi yang baru. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki wawasan, bukan yang selalu was-was dalam apa saja yang mereka lakukan.